Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإسلام rahimani wa rahimakumullah, tidak henti-hentinya syiar kita yang kita semua dengarkan daripada khutbah di hari yang mulia ini, di momen yang mulia ini adalah agar kita semuanya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah tabaraka wa taala. Takwa yang merupakan an ta'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa tatruku ma'siyat Allah
ala nurim minallah takhaf iqabah. Takwa yang merupakan kemudian kita semua berusaha dan berupaya untuk kita beramal, memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan yang hukumnya wajib maupun yang sunnah. Ala nurim minallah, di atas cahaya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawab Allah, karena semua kita mengharapkan pahala, balasan kebaikan di hari kiamat kelak. Dan takwa juga adalah kita semua berusaha untuk meninggalkan dan menjauhi semua maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semua hal-hal yang Allah kemudian janjikan dengan ancaman terhadapnya. Ala nurim minallah, kita menjauhi semua maksiat tersebut, berusaha menjauhkan diri kita dari semua maksiat tersebut di atas bimbingan ilmu dari kitabullah, dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhaf iqabah, karena semua kita khawatir dan takut mendapatkan ancaman azab dan siksa dari Allah tabaraka wa taala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, telah sampailah kita di hari yang ke-16 Ramadan dari bulan yang mulia ini, bulan yang mungkin dahulu di bulan Sya'ban sudah kita berusaha dengan memperbanyak doa-doa kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa kita, agar kita semua Allahumma balighna Ramadan, agar semua kita mendapatkan kesempatan, mendapatkan umur kita mencapai bulan Ramadan yang mulia ini. Wa hahuna nahnu al-an, dan semua kita sekarang ini nantasif fi Ramadan, telah sampailah kita di pertengahan dari bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul birri wal ihsan wat ta'ah wal iman was shadaqah wal Quran. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan ihsan, bulan yang penuh dengan ketaatan, bulan yang penuh dengan keimanan, bulan yang berusaha kita penuhkan dengan sedekah-sedekah kita dan dengan Al-Quran yang kita baca dan kita dengarkan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat basyariyah, di antara sifat manusia yang normal, yang tabiat, yang diterangkan ulama kita bahwasanya manusia pasti akan kemudian menimpanya bosan, akan menimpanya kemudian jemu dan lelah, bahkan dengan kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Mungkin di awal-awal hampir seluruh umat Islam berbahagia menyongsong akan hadirnya, akan datangnya Ramadan, bersuka cita, berusaha memenuhi saf-saf di masjid-masjid umat Islam untuk kemudian berusaha kemudian memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak kemudian amal-amal kebaikan. Akan tetapi ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sebuah kenyataan, sebuah sifat tabiat basyariyah, sifat manusia yang normal, talhikuhu at-ta'ab, akan kemudian menimpa dirinya kemudian lelah, mungkin jemu, mungkin bosan. Yang semua ini adalah kemudian tabiat dan sifat manusia yang kemudian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, haruslah kita semua umat Islam tatkala menimpa kita hal ini, muncul dalam kita, dalam diri kita hal ini, mungkin rasa lelah, mungkin rasa bosan, mungkin jemu, maka hendaklah kita semua berusaha mengambil sebab-sebab, mengambil wasilah-wasilah, upaya-upaya yang kita bisa upayakan agar kemudian kita bisa melawan rasa tersebut, agar kita bisa mengenyahkan hal-hal yang kemudian hal tersebut akan kemudian menjadikan amal-amal kita menurun di bulan yang mulia ini. Maka ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, di antara sifat mulia, di antara sifat yang agung yang bisa kita jadikan wasilah untuk kemudian kita bisa melawan rasa futur, rasa bosan, rasa malas, entah malas membuka mushaf Al-Quran, entah kemudian rasa capek tatkala kita berusaha menegakkan qiyamul lail, menegakkan qiyamut tarawih, rasa lelah ketika mungkin kita mendapatkan haus dan lapar di siang Ramadan, adalah kita kemudian mengambil sifat kuat,
mengambil sifat kuat, yang mana sifat kuat ini adalah sifat yang terpuji, yang Allah memujinya, dan orang-orang yang normal, orang-orang yang kemudian memiliki pandangan-pandangan yang kuat memahami bahasanya sifat kuat ini adalah sifat yang terpuji, yang bisa mengalahkan semua rasa malas, mengalahkan rasa futur dan bosan dan jemu dari diri seorang manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya tabaraka wa taala bahwa dialah zat yang maha kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Dialah Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rizki. Dzul quwwah, zat yang maha memiliki kekuatan. Al-Matin, zat yang maha kokoh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan akan kaum Bilqis, yaitu kaum dari ahli Yaman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa mereka memiliki sifatul quwwah di dalam diri mereka sebagai bentuk i'dadan bihalihim, persiapan bagi diri mereka melawan musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid." Kami adalah kaum yang memiliki kekuatan yang hebat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika mewahyukan kepada nabi-nabinya dari kalangan Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka an ya'khudhu dzalika biquwwah, agar mereka memegang teguh semua wahyu yang Allah turunkan pada mereka. Mereka pegang teguh dengan penuh kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yahya, "Ya Yahya, khudil kitaba biquwwatin." Wahai Yahya, ambillah, genggamlah kitab tersebut dengan penuh kekuatan. Dan juga dikatakan kepada Bani Israel, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Ambillah kalian wahai Bani Israel apa yang telah kami turunkan pada kalian biquwwah, dengan penuh kekuatan. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, di pertengahan bulan yang mulia ini, tatkala mungkin sebagian besar manusia mendapatkan dalam diri mereka futur, mendapatkan dalam diri mereka jemu, lalai dan bosan dengan ibadah-ibadah kebaikan di bulan yang mungkin tidak semua kita bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Mungkin tidak semua kita ditakdirkan dipanjangkan usianya bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun depan lagi. A'iddu quwwatakum li Ramadan. Maka persiapkanlah, tambahkanlah kekuatan, semua kekuatan yang kita miliki untuk bisa menyongsong, untuk bisa mempertahankan, untuk bisa menambahkan frekuensi kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Bahwa orang beriman yang memiliki kemudian sikap kuat, memiliki kekuatan, khairun adalah lebih baik, wa habbu ilallah dan lebih Allah cintai, minal mu'minid dha'if, ketimbang mukmin yang lemah, mukmin yang mudah kemudian capek, jemu, lalai dan bosan. Wa fi kullin khair, meskipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa fi kullin khair, setiap dari kedua golongan ini tetap memiliki kebaikan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, menjelaskan kepada kita semua bahwa orang beriman yatafadalun biquwwatihim, mereka berbeda-beda, memiliki tingkatan-tingkatan di dalam kekuatan-kekuatan mereka. Di antara mereka ada yang kuat keimanannya, ada yang kuat fisiknya, akan tetapi juga ada yang lemah imannya dan lemah fisiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, Allah mencintai orang beriman yang kuat. Allah mencintai orang beriman yang memiliki kekuatan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik ketimbang mukmin yang lemah. Maka ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, kekuatan yang dimaksud dalam hadis ini diterangkan ulama kita adalah quwwatu iman wa quwwatu abdan. Bahwa kekuatan yang dimaksud di sini adalah kuwatu iman, kuatnya keimanan kita, wa quwwatu abdan, dan kuatnya fisik dan badan kita. Maka ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kita semua, laki-laki perempuan, besar dan kecil, miskin dan kaya, muhtajuna ila hatainil quwwatain, semua kita membutuhkan akan dua kekuatan ini.
kekuatan iman dan kekuatan kemudian fisik dan badan, yang itu semua akan kemudian tatkala muncul dalam diri kita jemu, futur, lalai dan bosan, dengan adanya kekuatan iman dan kekuatan fisik dan mental ini kemudian akan membuat kita bisa kembali memperbaiki dan memperbagus dan memperbanyak amal-amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Maka bukanlah kemudian Ramadan hanya sekedar kita mempersiapkan makan-makan kita, minuman-minuman kita, mungkin pakaian-pakaian baru kita. Bukanlah hal tersebut yang menjadi fokus kita untuk bisa memiliki kekuatan di bulan yang mulia ini. Tetapi ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita menguatkan kembali iman kita, menguatkan kembali yakin kita, menguatkan kembali kemudian ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita bisa memperbagus, memperbanyak, memperbaiki amal ibadah kebaikan di bulan yang mulia ini. Maka kita perhatikan rahimani wa rahimakumullah, di bulan yang mulia ini adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai tamyiz, sebagai pembeda manakah orang-orang beriman yang kuat dan manakah orang-orang beriman yang lemah, yang tertimpa kepadanya sifat lemah, sifat bosan dan futur dan payah dan lalai. Maka kita perhatikan di bulan yang mulia ini, di pertengahan bulan ini nanti sampai di akhirnya akan tetap ada sosok-sosok orang-orang beriman yang mereka tetap kokoh, tetap tegar, berdiri di saf-saf terdepan masjid-masjid umat Islam. Mereka tidak lelah, mereka tidak kemudian payah untuk bisa mendapatkan saf pertama, untuk bisa menegakkan qiyamut tarawih. Maka kita perhatikan di bulan yang mulia ini akan ada orang-orang yang dia kuat dengan kemudian kemampuannya membaca Al-Quranul Karim, agar dia bisa kemudian mengkhatamkan Al-Quran, bahkan mengkhatamkan lebih dari sekali Al-Quran di bulan yang mulia ini. Meskipun mungkin kita perhatikan di kota Islam, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang usianya bukan usia muda lagi. Kita perhatikan mungkin mereka adalah orang-orang yang rambutnya sudah penuh dengan uban. Mungkin kita perhatikan mereka ada orang yang sakit, ada yang mendapatkan kemudian penyakit di hatinya, di badannya, tetapi dia bisa memiliki kekuatan iman yang dengannya dia bisa memperbagus amalannya, memperbaiki amalannya, menambahkan frekuensi ibadahnya di bulan yang mulia ini sampai di pertengahan bulan ini. Dan juga kita akan melihat fenomena bahwa ada di antara umat Islam yang mungkin dohirnya dia masih muda, fisiknya masih kuat, tidak tertimpa pada fisiknya penyakit. Kemudian dia memiliki usia yang masih muda, fisik yang bugar, rambut yang masih hitam, kulit yang masih belum tertimpa keriput, tetapi dia tidak mampu barang sedikit pun mengikuti qiyamut tarawih di masjid-masjid umat Islam. Dia tidak mampu sedikit pun membalik lembaran-lembaran mushaf yang mulia di bulan yang mulia ini. Dia tidak mampu bahkan untuk menjaga puasanya di hari Ramadan, tidak mampu menahan nafsunya untuk bisa kemudian menahan lapar dan hausnya, menahan dahaganya di tengah hari bulan Ramadan. Berbeda dengan orang-orang yang Allah berikan kekuatan iman, meskipun fisik mereka, meskipun jasad mereka bukanlah fisik yang prima, bukanlah jasad yang masih sehat, bukanlah fisik yang masih muda, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka kekuatan iman, kekuatan yakin, maka mereka memiliki kemudian keutamaan dan kelebihan dibandingkan orang-orang yang mungkin lemah kemudian keimanan dan juga keyakinannya, meskipun dia memiliki badan dan fisik yang sehat dan prima. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hadis yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik ketimbang orang-orang beriman yang lemah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anna fa'altu kada kana kada wa kada walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna Allah taftah amal syaitan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis tersebut, orang beriman yang kuat keimanannya, kuat keyakinannya, yang kemudian mengikutkan terhadapnya kuat fisiknya untuk bisa menegakkan berbagai macam ibadah-ibadah di bulan yang mulia ini lebih baik dan lebih Allah cintai ketimbang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, meskipun masing-masing dari keduanya memiliki kebaikan.
Nabi SAW menjelaskan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Maka hendaklah engkau kalian umat Islam, ihris, bersemangatlah, ala ma yanfa'uka, atas hal-hal yang bermanfaat untuk diri kalian, wasta'in billah, dan mintalah isti'anah, mintalah pertolongan kepada Allah semata, wala ta'jiz, dan janganlah lemah. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, dan jika telah menimpa dirimu, menimpa kalian sesuatu, maka janganlah kalian mengatakan seandainya aku begini dan begini, maka pasti akan begitu dan begini. Akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ucapkanlah inilah ketetapan Allah, inilah takdir Allah, wa ma syaa fa'al. Dan Allah berkehendak dengan apa yang Allah inginkan dan kehendaki. Maka di sini ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 poin penting yang bisa menjadi pedoman kita mendapatkan kekuatan, khususnya di tengah dari bulan yang mulia ini. Yang pertama adalah ihris ala ma yanfa'uka, agar semua kita tamak, bersemangat atas kebaikan-kebaikan yang bermanfaat buat diri kita. Maka terlebih kebaikan-kebaikan dan manfaat di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, dan kemanfaatan untuk dunia dan akhirat kita. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW menjanjikan maghfirah, menjanjikan pengampunan dosa bagi orang-orang beriman yang berpuasa di Ramadan, menjanjikan maghfirah, ampunan dosa bagi mereka yang menegakkan qiyamul lail. Nabi kita Muhammad SAW menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang menegakkan ibadah qiyamul lail di malam Qadar. Maka hendaklah semua kita bersemangat, hendaklah semua kita tamak dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan yang kedua, wasta'in billah, hendaklah semua kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala fi tahsili matalibihi minat ta'at, agar kita semua bisa meraih berbagai macam kebaikan-kebaikan, pahala-pahala dari ketaatan-ketaatan yang kita bisa lakukan di bulan yang mulia ini. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anahlah kepada Allah, mintalah kepada Allah kemudahan agar kita bisa mendapatkan istiqomah, istimrar, melaksanakan berbagai macam ketaatan, kebaikan, ibadah di bulan yang mulia ini. Dan janganlah kita semua menjadi hamba-hamba Allah wal iyadu billah yang mendapatkan keharaman, mendapatkan penolakan dari kebaikan dan maghfirah di bulan yang mulia ini. Dan kemudian poin ketiga yang bisa meningkatkan kekuatan kita di bulan Ramadan ini adalah kemudian alla yashtagila ahluna bilaumil qadar, agar kita tidak kemudian memperbanyak menyibukkan diri kita dengan menyalahkan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berada di hari yang ke-16. Adapun hari yang pertama sampai yang 15 yang mungkin luput dari kita kebaikan, luput dari kita mungkin bagian dari qiyamut tarawih, luput dari kita kemudian mungkin bacaan Quran, maka katakanlah qadarullah. Katakanlah qadarullah. Semua yang telah lewat Allah telah tetapkan. Maka yang bisa kita lakukan, kita perbaiki, kita perbagus, kita berusaha mengupayakan, memperbaiki, memperbagus, memperbanyak frekuensi kebaikan ibadah kita di hari ini dan sampai seterusnya di akhir Ramadan, agar kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan al-'itqu minan niran, mendapatkan kemudian pengampunan, pembebasan dari api neraka. Qad qultu ma qultu in sawaban faminallah wa in khata'an famin nafsi wa syaitan wa astaghfirullah innahu kana ghaffar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahumma wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Juga di antara perkara dan hal-hal yang bisa meningkatkan kekuatan kita, menambahkan kekuatan kita untuk bisa meningkatkan frekuensi ibadah dan amal kebaikan di bulan yang mulia ini, di antara faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita memiliki kekuatan yang kemudian mengenyahkan semua rasa malas, rasa futur, bosan dan jemu dari diri kita, agar kita bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan yang bulan mulia ini, adalah kita mengingat
firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajiban siyam Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat, bahwa Ramadan yang Allah wajibkan di dalamnya puasa hanyalah hari-hari yang sebentar. Hanyalah hari-hari yang tidak lama, hanyalah hari yang akan cepat berlalu, yang kemudian semua kita yang masih hidup akan segera meninggalkannya. Maka ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, telah sampai kita di hari ke-16. Alangkah cepatnya waktu berlalu dari hari yang pertama sampai yang ke-15. Maka pasti kita akan segera meninggalkan Ramadan ini dengan sangat cepat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ayyaman ma'dudat, bahwa Ramadan adalah hari-hari yang sebentar, hari-hari yang tidak lama, hanya 29 hari atau 30 hari. Maka tatkala kita mengingat, tatkala kita kemudian mengambil hikmah bahwasanya Ramadan bukanlah waktu yang lama, bukanlah waktu yang kemudian panjang, hari-hari yang kemudian akan segera berlalu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar, menjanjikan pahala yang besar, menjanjikan ampunan-ampunan bagi mereka yang kemudian bisa melakukan semua ketaatan dan kebaikan di bulan yang mulia ini. Maka seharusnya kita menjadi bersemangat kembali, kita kemudian menjadi bersemangat agar jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang lalai, menjadi hamba-hamba Allah yang menyia-nyiakan bulan yang mulia ini. Bukankah di antara khabar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan laknat adalah hamba-hamba Allah wal iyadu billah, yang dia keluar dari Ramadan walam yughfar minhu, dan dia tidak mendapatkan maghfirah, dan dia tidak mendapatkan ampunan di bulan tersebut. Maka ingatlah ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, hanyalah Ramadan adalah ayyaman ma'dudat, adalah hari-hari yang sebentar, adalah hari-hari yang tidak akan lama masanya. Maka hendaklah kita gunakan semaksimal mungkin, kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin. Maka boleh jadi di antara kita ada yang tidak dipanjangkan umurnya sampai tahun depan, berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Siapa yang tahu dengan umur kita? Maka hendaklah kita maksimalkan diri kita, maksimalkan kemampuan kita, maksimalkan kekuatan kita, untuk kita bisa benar-benar maksimal memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak, memperbagus amal-amal soleh di bulan yang mulia ini. Dan juga diantara kemudian faktor yang bisa menambah kekuatan kita, menambah kekuatan iman kita, adalah kita kembali mengingat janji-janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pahala yang besar bagi orang-orang yang kemudian benar-benar melaksanakan siyam Ramadan, melaksanakan qiyamul lail di bulan yang mulia ini dengan penuh dengan janjian ampunan. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsinya menjelaskan Allah Subhanahu wa taala akan membalas secara langsung pahala orang-orang yang berpuasa. Asyamuni wa ana ajzi bihi, bahwa puasa adalah milikku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Dan bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan rasa mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lewat. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan harapan akan pahala, Allah akan ampuni baginya dosa-dosanya yang telah lewat. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan, penuh dengan harapan akan pahala, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lewat. Maka ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, banyak-banyaklah kita mengingat kemudian janji-janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dengan semua itu akan menambahkan semangat kita, menambahkan kekuatan kita untuk terus kita bisa menegakkan ibadah-ibadah ketaatan di bulan yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.